Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal, al-mawsufu bisifatil azmati wal jalal, al-ahad as-samad al-hayy al-qayyum al-kabir al-muta'al, lahu al-asma'ul husna was-sifatul ula wal majd wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tanazzaha 'anil syariki wan nadhir wal mithal. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قدوة العباد في النيات والأقوال والأفعال صلى الله وسلم وبارك على سيدي محمد وعلى الأصحاب والآل. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Iblis adalah makhluk yang cerdas. Iblis adalah makhluk yang cerdas. Sebagaimana yang kita tahu bahwa iblis dapat mengeluarkan Nabiullah Adam alaihissalam keluar dari surganya Allah menuju bumi yang kita pijak ini dengan cara yang sangat halus. Dan misi ini akan terus berlanjut. Iblis berencana kepada umat manusia sampai datangnya hari kiamat. Maka kita bisa melihat dan kita sepakat banyak di antara saudara-saudara kita yang tertipu dengan rayuan dan godaan iblis. Bahkan mungkin diri kita sendiri. Sebagai contoh, bagaimana suksesnya iblis dapat memecah belah persatuan kaum muslimin yang mungkin permasalahannya hanya masalah khilafiyah fiqhiyah, hanya berbeda masalah mazhab yang tidak sampai ke derajat kekufuran. Namun kita melihat bagaimana perselisihan di antara kaum muslimin sampai menghina antara satu yang muslim dengan muslim yang lainnya. Lalu apakah misi iblis berhenti sampai sini? Maka jawabannya tidak. Setelah iblis berhasil memecah belah persatuan di antara kaum muslimin, iblis kemudian menumbuhkan rasa tidak butuh dalam diri seorang muslim terhadap nasihat. Padahal kita sepakat bahwa agama kita adalah agama nasihat, dan itu tertuang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-dinun nasihat, agama ini adalah agama nasihat. Maka siapapun yang mengklaim dirinya adalah seorang muslim, tidak layak baginya untuk tidak senang jika ia dinasihati oleh saudara muslim yang lainnya. Maka berapa banyak di antara kita oknum-oknum kaum muslimin yang tatkala dinasihati, apa yang mereka katakan? Mereka justru melontarkan kata-kata yang dibenci oleh Allah dengan kalimat, "Tidak usah ngurusi hidup saya, urus saja diri kamu sendiri." Dan kalimat-kalimat yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum, kami kasihan, kami prihatin, bukan karena dakwah kami, bukan karena dakwah Anda sebagai seorang muslim tidak diterima, bukan. Kita kasihan dengan mereka yang mungkin belum mengerti bahwa dulu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Inna afdhalal kalami ila Allah an yaqula ar-rajulu lil-rajuli ittaqillah fa yaqul 'alaika bi nafsik." Kalimat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala seorang muslim atau tatkala seseorang menasihati atau mengajak kebaikan, bertakwa kepada Allah kepada muslim yang lainnya. Kemudian muslim tadi melontarkan kalimat, "Urus saja diri kamu sendiri." Belum pada sampai perbuatan yang akan dilakukan, hanya sebatas kalimat sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ketika kita melanjutkan dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah iblis berhenti sampai situ? Lagi-lagi jawabannya tidak. Setelah iblis menggoda kita agar kita benci dengan nasihat, agar kita tidak lagi menerima nasihat, agar iblis menanamkan bahwa gelas kita sudah terisi penuh, tidak perlu dan tidak betul kita nasihat-nasihat yang dilontarkan oleh saudara-saudara kita semua muslim. Kemudian iblis melanjutkan
supaya kita mengklaim secara sepihak bahwa diri kita, bahwa hati kita adalah hati yang bersih, dengan alasan, dengan dalih kita tidak menyakiti orang lain, dengan dalih kita tidak mengurusi hidupnya orang lain, dengan dalih kita selalu rajin bersedekah. Namun di lain sisi kita malas beribadah, namun di lain sisi kita melanggar syariat Allah yang lain, tidak mau berhijab misalnya, tidak mau pergi ke masjid misalnya, tidak mau sholat 5 waktu misalnya, dengan mengatakan tidak apa-apa saya belum berhijab, tidak apa-apa saya belum taat kepada Allah, yang penting hati saya baik, yang penting hati saya bersih, tidak menyakiti, tidak mengurusi hidup orang lain. Apakah kalimat dan statement ini dibenarkan? Maka lagi-lagi jemaah, dulu baginda Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, ayyun nasi afdal, manusia mana sih yang paling afdal? Dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan, yaitu mereka yang hatinya selalu tersapu, lisannya jujur. Kata para sahabat, saduqul lisan ya'rifu ya Rasulullah, wa ma mahmumul qalb? Kalau masalah lisan jujur, kami ngerti maksudnya. Tapi apa wahai Rasul maksud dari hati yang selalu tersapu? Karena mahmum dan besar artinya tersapu. Makanya sahabat ini akhirnya dijawab oleh baginda Nabi, bukan naqiyut tadi. Maksudnya adalah hati yang bersih. Kemudian Nabi melanjutkan definisi dari hati yang bersih. Maksudnya adalah la ithma fihi wala bagh wala ghil wala hasad. Hati yang bersih versinya Nabi, bukan versi kita, adalah hati yang di dalam tidak ada dosa, tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan, dan tidak ada hasad di dalamnya. Maka sekarang kita melihat, apakah dengan kita melanggar syariat Allah, kita mengatakan hati kita bersih dari dosa-dosa? Maka sekali lagi jawabannya adalah tidak. Kita telah menyakiti Allah, maka hati kita diberikan oleh Allah satu titik hitam. Dan kalau kita ingin mengulangi dosa tersebut, Allah akan memberikan titik-titik hitam lagi, hatta ya'lu qalbu, sampai hatinya benar-benar menghitam. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Masyaallah muslimin azza wa jalla, apakah iblis berhenti sampai situ? Maka jawabannya lagi dari tidak. Iblis tidak senaif itu. Iblis tidak senaif itu. Setelah iblis memberikan permusuhan, menanamkan benih-benih untuk benci terhadap nasihat, kemudian menanamkan benih-benih untuk mengklaim diri kita bahwa diri kita adalah orang yang paling bersih, hati kita hati yang paling bersih. Kemudian sampailah iblis terhadap misi yang paling final. Misi finalnya iblis itu ingin memurtadkan orang Islam keluar dari agama Islam tersebut. Dengan cara apa? Apakah iblis akan mengatakan, wahai fulan, ayo keluar saja dari agama Islam, ikuti saja aku. Udahlah, Islam ini bukan agama yang benar, ikuti saja perintahku. Apakah seperti itu? Maka jawabannya tidak. Iblis tidak sebodoh itu. Iblis mampu mengeluarkan Nabi Adam dengan cara yang paling halus, yaitu dengan memakan buah khuld. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan Nabi? Iblis akan menyesatkan kita, memurtadkan kita dengan cara yang paling halus, dengan cara yang tidak pernah kita sadari. Dengan cara apa? Dengan cara membenci syariat agamanya sendiri, dengan membenci dakwah saudara muslimnya sendiri, sehingga kita menjadi keluar dari agama Islam tanpa kita sadari, dan kita menjadi seorang pengkhianat. Bahasa agamanya adalah seorang munafik. Karena ulama sepakat bahwa siapapun yang membenci, mengolok-olok satu saja syariat yang baginda Nabi SAW bawa atau Allah turunkan, maka orang tersebut sudah kufur atau keluar dari agama Islam meskipun dia tidak menyadarinya. Walhamdulillah, teman-teman. Ada sebuah kisah yang mungkin masyhur di kalangan kita, bahwa dulu ketika Mataram Islam berjaya, ketika zaman Sultan Agung, beliau memiliki seorang temenggung yang ketika itu Sultan Agung menfatwakan atau memberikan titah untuk berjihad melawan VOC. Namun ternyata ada satu temenggungnya yang berkhianat dan memihak pada VOC. Setelah ketahuan, akhirnya dipenggallah temenggung tersebut dan dimakamkan di anak tangga makam Raja-Raja Mataram yang sekarang berada di Jogja. Sehingga ketika kita melihat
ada salah satu anak tangga yang ternyata semennya itu berbeda, maka dikatakan ini adalah makamnya si Tumenggung tadi. Terlepas cerita ini benar atau tidak, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa ternyata seorang pengkhianat tidak memiliki sisi meskipun dia masih hidup di dunia, meskipun dia sudah wafat. Lalu bagaimana sisi pengkhianat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu pengkhianat agama, posisinya berada jauh di bawah di jurang api neraka jahanam. Maka posisi mereka di bawah orang-orang kafir. Kalau kita sepakat bahwa orang kafir adalah orang yang kekal di dalam api neraka, maka orang munafik apa lagi? Meskipun status yang diklaim oleh dirinya adalah seorang muslim, namun ketika hakikatnya adalah munafik, maka dia akan kekal di neraka dan posisinya di bawah orang-orang kafir. Ma'asyarul muslimin a'azanillahu wa iyyakum, pesan terakhir dari kami, kalau kita merasa belum mampu untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka minimal sekali jangan pernah menjadi pengkhianat bagi Allah dan Rasul-Nya dengan cara mengkhianati dakwah saudara muslimnya sendiri, dengan cara mengkhianati nasihat saudara muslimnya sendiri, mengolok-olok mereka, bahkan mungkin hanya karena sakit hati sampai membunuh saudara muslimnya sendiri. Padahal Nabi SAW bersabda, "Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr." Mencaci, mengejek-ejek orang muslim hukumnya adalah fasik, dan kalau kita sampai membunuh maka kita keluar dari agama Islam, kafir, kata Nabi SAW. Maka kalau kita belum mampu untuk taat, dan kalau kita merasa belum mampu untuk mendapatkan syafaatnya Nabi SAW dikarenakan dosa-dosa kita, tidak apa-apa jemaah, maka minimal sekali carilah teman-teman yang soleh, carilah sahabat-sahabat yang soleh yang mampu memberikan syafaat di akhirat kelak. Karena ternyata yang mampu memberikan syafaat bukan hanya bagi Nabi SAW, namun ternyata orang yang soleh, teman yang soleh, sahabat yang soleh mampu memberikan syafaat di akhirat kelak. Oleh karenanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfiru minal asdiqa'is salihin, fa inna lahum syafa'atun yaumil qiyamah." Wahai orang beriman, perbanyaklah teman-teman dan sahabat karib dari orang-orang yang soleh, karena ternyata dan sesungguhnya mereka memiliki syafaat di akhirat kelak. Apakah perkataan Imam Hasan Al-Basri ini benar? Maka kita melihat dalam tafsir Al-Baghawi ketika beliau menafsirkan surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. "Fama lana min syafi'in wa la sadiqin hamid." Beliau menukilkan sebuah hadis yang sahih riwayat At-Ta'labi. Diceritakan ketika nanti penduduk neraka dan penduduk surga sudah memasuki tempatnya masing-masing, fa inna rajulan min ahli jannati yaqul, maka nanti ada seorang mukmin dari penduduk surga akan mengatakan dan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ya Rabbi, aina sadiqi fulan, aina sahibi fulan, la arahu ma'ana fil jannah." Wahai Rabbku, wahai Rabbku, mana temanku fulan? Mana sahabatku fulan? Kok aku enggak melihat dia di surga? Fayaqululah, Allah menjawabnya, "Huwa finnar." Tuh, dia ada di neraka. Fayaqulu hadzal mu'min tadi protes lagi kepada Allah, mengatakan lagi kepada Allah, "Ya Rabbi, ya Rabbi, la tattamilu laddati bil jannah illa biwujudi sadiqi fulan ma'i." Wahai Tuhanku, sungguh tidak akan sempurna kenikmatanmu di surga ini sampai temanmu tadi membersamaiku di sini di surga. Fayaqul Allah Ta'ala bidzalika ar-rajul liyakhruja minan nar liyadkhula ila al-jannah. Maka Allah memerintahkan si temannya tadi yang ada di neraka untuk keluar dari neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Falamma dakhalaha yaqulu akhirnya. Dan ketika teman tadi sudah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, penduduk neraka semuanya mengatakan hal serupa. Man syafa'alahu, man akhrajahu, indahu amal salih. Siapa yang mengeluarkan dia? Siapa yang memberikan syafaat kepada dia? Apa dia punya amalan yang saleh? Dijawab para malaikat, fayuqalu lahu la, enggak. Syafa'alahu al-anbiya wal mursalun, apakah para nabi dan para rasul yang memberikan syafaat kepada dirinya? Fayuqalu lahu la, enggak juga. Aku syahid,
Apakah bapaknya syahid? Saudaranya syahid? Lah, enggak juga. Faman syafa'a, lalu siapa memberikan syafaat kepada orang tersebut? Dijawab oleh para malaikat, syafa'a lahu sadiquhu as-salih. Yang memberikan syafaat kepada orang tadi adalah temannya yang saleh yang berada di surga. Indah yasihu ahlin nari wa yaqulun, maka seketika seluruh penduduk neraka berteriak dan mengatakan hal yang sama. Apa yang mereka katakan? Surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. Fama lana min syafi'in wa la sadiqin hamim. Wah, kalau gitu kami tidak memiliki seorang pun yang dapat memberikan syafaat kepada kami, dan kami tidak memiliki seorang sahabat kami atau teman pun yang mampu memberikan syafaat kepada kami. Ini menjadi bukti para jemaah bahwa ternyata sahabat karib, teman yang soleh, bisa dan dapat mampu memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Maka jangan pernah jauh-jauh dari teman-teman kita yang soleh. Jangan pernah memusuhi, jangan pernah mengatakan orang-orang soleh adalah orang-orang yang cupu yang kerjaan hanya ke masjid. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang bernaung di bawah payungnya Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita masih bernaung di bawah bisikan syaitan, di bawah ketiaknya iblis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirukum. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtihanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلينا من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول وعمل ونسألك ما قضيت لنا من قضاء أن تجعلنا عاقبته رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان وفي بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى وأعده إلى رحاب المسلمين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.